2, 4, dan 6 Daffodil Street adalah bangunan teras dengan atap berpenopang banyak sisi. Eksterior mereka dicat biru keabu-abuan, dan 3 cerobong asap berdiri tegak. Tempat itu jelas tidak memiliki halaman, taman, atau teras. Pintu masuk langsung menghadap ke jalan. Skarter perusahaan perbaikan perumahan kota Tingen mengeluarkan banyak kunci dan ketika membuka pintu, memperkenalkan, rumah teras kami tidak memiliki foyer, jadi Anda langsung masuk ke ruang tamu. Ada jendela oril yang menghadap ke Daffodil Street, jadi ada pencahayaan yang cukup bagus. Klein, Benson, dan Melissa disambut oleh sofa kain yang bermandikan sinar matahari keemasan, dan area yang lebih luas dari apartemen 2 kamar mereka sebelumnya. Ruang tamu ini bisa digunakan sebagai ruang tamu. Di sebelah kanannya ada ruang makan dan di sebelah kiri ada perapian yang akan membuatmu tetap hangat di musim dingin. Skarter menunjuk ke sekeliling dengan sangat akrab. Klein melihat sekeliling dan memastikan kalau itu adalah konsep gaya terbuka yang kasar. Ruang makan dan ruang tamu tidak dipisahkan oleh partisi apapun, tetapi mereka juga jauh dari jendela oril, membuat tempat-tempat itu agak redup. Ada meja kayu merah persegi panjang yang dikelilingi oleh 6 kursi kayu keras dengan bantal lembut. Perapian di dinding kiri tampak persis seperti yang ada di film asing dan serial TV yang dulu ditonton Klein. Di belakang ruang makan ada dapur, tapi kami tidak menyediakan peralatan apapun. Di seberang ruang tamu adalah kamar tamu kecil dan kamar mandi. Skarter berjalan berkeliling dan menggambarkan tata letak rumah yang tersisa. Kamar mandi dipisahkan menjadi 2 bagian. Bagian luar adalah tempat orang akan mencuci muka dan menyikat gigi, sedangkan bagian dalam adalah toilet. Ada pintu akordeon yang memisahkan mereka. Ruang tamu itu dideskripsikan sebagai kamar kecil, tetapi sebesar kamar yang saat ini ditempati Melissa. Dia terpana melihat pemandangan itu. Setelah melihat-lihat lantai pertama, Skarter membawa ketiga saudara kandung ke tangga di sebelah kamar mandi. Di bawah adalah gudang bawah tanah. Ini cukup pengap di lantai bawah, jadi kamu harus ingat untuk membiarkan udara segar masuk terlebih dahulu sebelum masuk. Benson mengangguk dengan santai dan mengikuti Skarter ke lantai 2. Di sebelah kiriku, ada kamar mandi. Di sisi yang sama, ada tambahan 2 kamar tidur. Itu tata letak yang sama di sebelah kananku, tapi kamar kecil di sisi ini ada di sebelah balkon. Ketika dia berbicara, Skarter membuka pintu kamar mandi dan berdiri menyamping sehingga dia tidak akan menghalangi Klein, Benson, dan Melissa untuk melihat ke dalam. Kamar mandinya memiliki bathtub tambahan. Seperti kamar mandi lainnya, ada pintu akordeon di sebelah toilet. Meskipun sedikit berdebu, itu tidak kotor, bau, atau sempit. Melissa tampak linglung sampai Skarter berjalan ke kamar sebelahnya. Baru saat itulah dia berhenti mencari dan mengikuti yang lain perlahan. Dia mengambil beberapa langkah sebelum melihat ke belakang. Klein, yang berpengalaman dalam hidup, senang dan gembira juga. Meskipun tuan tanah mereka sering mengawasi pembersihan kamar mandi mereka, itu masih tidak cukup bersih. Itu sering memuakkan, apalagi fakta bahwa mereka akan dengan mudah tersandung aturan ketika mereka perlu meringankan urgensi mereka. Kamar mandi lainnya serupa. Salah satu dari 4 kamar tidur itu sedikit lebih besar dan dilengkapi dengan rak buku. Sisanya berukuran sama satu sama lain dan memiliki tempat tidur, meja, dan lemari pakaian. Balkonnya sangat kecil, jadi kamu tidak akan bisa mengeringkan terlalu banyak pakaian di bawah sinar matahari sekaligus. Skarter berdiri di ujung koridor dan menunjuk ke suatu tempat dengan pintu dan kunci. Ada drainase bawah tanah lengkap, pipa gas, meteran, dan fasilitas lainnya. Ini sangat cocok untuk Anda sekalian. Hanya membutuhkan 13 soli uang sewa dan 5 pence untuk penggunaan furnitur setiap minggu. Selain itu, ada uang jaminan yang berjumlah 4 minggu sewa. Tanpa menunggu Benson mengatakan sepatah kata pun, Klein melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kira-kira berapa biayanya untuk membeli rumah itu. Sebagai seorang transmigrator dari Kekaisaran Fudaholic, keinginan untuk membeli properti masih ada di dalam dirinya. Setelah mendengar pertanyaan itu, Benson dan Melissa terkejut. Mereka memandangi Klein seolah mereka melihat monster. Skarter menjawab dengan tenang dan tegas, beli. Tidak, kami tidak menjual properti. Kami hanya menyediakan properti sewaan. Aku hanya mencoba untuk mengetahui harga secara umum, Klein menjelaskan dengan canggung. Skarter ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, bulan lalu, pemilik nomor 11 Daffodil Street menjual akta tanah periode terbatas dengan properti serupa yang berada di atas tanah, 300 pound selama 15 tahun. Ini jauh lebih murah daripada menyewa secara langsung, tetapi tidak semua orang dapat membayar begitu banyak uang. Jika seseorang ingin membelinya sepenuhnya, pemiliknya memasang harga 850 pound. 850 pound.
Klein dengan cepat membuat perhitungan mental. Gaji mingguanku adalah 3 pound. Benson dapat 1 pound dan 10 soli, sewa adalah 13 soli dan jika kita makan dengan baik setiap hari, kita akan menghabiskan hampir 2 pound seminggu. Selain itu, ada pengeluaran seperti pakaian, transportasi, pengeluaran sosial, dan sebagainya. Kami hanya bisa menghemat kurang dari 20 soli seminggu. 1 tahun bertambah hingga sekitar 35 pound, 850 pound akan membutuhkan lebih dari 20 tahun. Bahkan jika kita membeli tanah untuk jangka waktu terbatas seharga 300 pound, kita butuh setidaknya 8 atau 9 tahun, itu tidak termasuk menikah, hidup mandiri, membesarkan anak-anak, bepergian, dan sebagainya. Di dunia tanpa pinjaman perumahan individu, kebanyakan orang cenderung memilih untuk disewakan. Menyadari hal ini, dia mundur dan mencuri pandang ke Benson. Dia memberi isyarat kepadanya untuk berbicara dengan Carter tentang sewa. Adapun niat Melissa, mereka terlihat jelas dari matanya yang cerah. Pada saat itu, tiba-tiba Klein berpikir untuk melepaskan Benson. Benson mengetuk tongkatnya dan melihat sekeliling sebelum dia berkata, kita harus melihat rumah-rumah lain. Pencahayaan di ruang makan tidak bagus, dan balkonnya sangat kecil. Lihat, hanya kamar tidur itu yang memiliki perapian, dan perabotannya terlalu tua. Jika kita pindah, setidaknya kita harus mengubah setengah dari ini. Dia menunjukkan kesalahan dengan nada tergesa-gesa, menghabiskan 10 menit untuk membujuk Carter untuk menurunkan sewa menjadi 12 soli dan biaya penggunaan furnitur menjadi 3 pence, sementara mengumpulkan deposit menjadi 2 pound. Tanpa basa-basi lagi, kedua bersaudara kembali dengan Carter ke perusahaan perbaikan perumahan kota Tingen dan menandatangani 2 salinan kontrak. Mereka kemudian menuju ke kantor notaris kota Tingen untuk kontrak notaris. Setelah membayar setoran dan sewa minggu pertama, sisa uang Klein dan Benson berkurang hingga 9 pound, 2 soli, dan 8 pence. Berdiri di depan pintu nomor 2 Daffodil Street, mereka masing-masing memegang seikat kunci tembaga. Mereka sejenak tidak bisa memalingkan muka, emosi mereka bergolak di dalam diri mereka. Rasanya seperti mimpi. Setelah beberapa saat, Melissa mengangkat kepalanya untuk melihat masa depan, Moretti Residence, dan dia berbicara dengan suara rendah namun tidak stabil. Benson menghela napas dan tersenyum. Kalau begitu jangan bangun. Klein tidak seemosional mereka. Dia mengangguk dan berkata, kita perlu mengganti kunci pintu utama dan pintu balkon sesegera mungkin. Tidak perlu terburu-buru. Reputasi perusahaan perbaikan perumahan kota Tingen sangat baik. Sisa uang itu untuk membeli jas formalmu. Namun, sebelum itu, kita perlu mengunjungi Tuan Frankie. Benson menunjuk ke arah apartemen. Kakak beradik itu puas dengan roti gandum di rumah sebelum menuju apartemen teras di Iron Cross Street. Ketika mereka mengetuk pintu tuan tanah mereka, Tuan Frankie menyatakan dengan mengesankan sementara tubuhnya yang pendek bertengger di sofa, kamu tahu mengenai aturanku. Tidak ada yang diizinkan bermain di belakang uang sewa mereka. Benson mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum. Tuan Frankie, kami di sini untuk menyerahkan sewa kami. Cuma begitu, akankah negosiasi dengan cara ini berhasil? Berdiri di samping Benson, Klein terkejut ketika dia mendengarnya. Dalam perjalanan ke sini, Benson mengatakan bahwa bottom line-nya adalah kompensasi 12 soli. Menyerahkan penyewaan. Tidak, kami memiliki kontrak, dan masih ada setengah tahun lagi. Frankie memelototi Benson ketika dia mengayunkan lengannya. Benson menatapnya dengan serius dan menunggu sejenak sebelum berkata dengan tenang, Tuan Frankie, kamu harus mengerti bahwa kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Menghasilkan lebih banyak, tanya Frankie dengan penuh minat, menyentuh wajahnya yang kurus. Benson duduk tegak dan menjelaskan sambil tersenyum, unit 2 kamar tidur itu disewakan kepada kami bertiga untuk 5 soli dan 6 pence. Tetapi jika Anda menyewanya untuk keluarga yang terdiri dari 5 atau 6 orang, dengan 2 atau 3 dari mereka bekerja dan dibayar, saya pikir mereka akan bersedia membayar lebih untuk tinggal di sana daripada tinggal di Lower Street di mana itu penuh dengan kejahatan. Saya pikir 5 soli 10 pence atau 6 soli akan menjadi harga yang wajar. Mata Frankie menjadi cerah dan tenggorokannya bergerak ketika Benson terus berkata, selain itu, Anda tentu sadar bahwa harga sewa telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Semakin lama kami tinggal, semakin besar kerugian yang Anda tanggung. Tapi, aku butuh waktu untuk mencari penyewa baru. Tuan Frankie, yang memiliki gedung apartemen, jelas menyukai gagasan itu. Saya percaya Anda dapat menemukannya dengan sangat cepat karena Anda memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukannya. Mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, kami akan membayar kerugian yang Anda keluarkan selama ini. Bagaimana dengan setoran 3 soli yang sudah kita bayar?
Sangat masuk akal. Benson segera memutuskan untuk Frankie. Frankie mengangguk puas. Benson, kamu adalah seorang pemuda yang sangat teliti dan jujur. Baiklah, mari kita menandatangani pemutusan kontrak. Klein tercengang menyaksikan ini terjadi. Dia benar-benar mengerti betapa mudahnya, meyakinkan, Tuan Frankie. Itu terlalu mudah. Dengan masalah kontrak sebelumnya diselesaikan, ketiga saudara kandung pertama membantu Klein membeli pakaian formal dan kemudian sibuk dengan pindah rumah. Mereka tidak memiliki benda yang berat atau tebal karena benda-benda yang lebih besar milik pemiliknya. Karena itu, Benson dan Melissa menolak gagasan Klein untuk menyewa kereta, dan alih-alih membawa sendiri barang-barang mereka. Mereka bolak-balik antara Daffodil Street dan Iron Cross Street. Matahari panas di luar jendela terbenam di barat, dan sinar keemasan bersinar melalui jendela oril, berhamburan melintasi permukaan meja. Klein memandangi rak yang memiliki buku dan buku catatan yang diatur dengan rapi sebelum meletakkan botol tinta dan pulpen di atas meja yang telah dia bersihkan sebelumnya. Ini akhirnya berakhir, dia menghela napas lega dan mendengar perutnya menggeram. Dia melonggarkan lengan bajunya yang tergulung saat dia berjalan menuju pintu. Dia memiliki tempat tidur miliknya. Spray dan selimutnya putih, tua tapi bersih. Klein memutar gagang pintu dan berjalan keluar dari kamarnya. Ketika dia bersiap untuk mengatakan sesuatu, dia melihat kedua pintu di sisi yang berlawanan terbuka secara bersamaan ketika Benson dan Melissa masuk ke pandangannya. Melihat debu dan noda di wajah mereka, Klein dan Benson tiba-tiba tertawa, terdengar hangatnya keceriaan. Melissa menggigit bibirnya dengan ringan tetapi tawa itu telah menular padanya. Dia akhirnya tertawa lembut. Pagi selanjutnya, Klein berdiri di depan cermin ukuran penuh tanpa celah, dengan serius merapikan kerah dan lengan bajunya. Pakaian itu termasuk kemeja putih, tuxedo hitam, topi top sutra, rompi hitam, satu set celana panjang, sepatu bot, dan dasi kupu-kupu. Dia merasakan beban membayar 8 pound secara total. Namun, efeknya luar biasa. Klein merasa bahwa bayangannya di cermin menunjukkan kualitas keilmuan yang lebih besar dan membuatnya terlihat lebih tampan. Klik, dia menutup arloji sakunya dan memasukkannya ke sakunya. Dia kemudian mengambil tongkatnya dan menyembunyikan revolvernya. Dia naik kereta umum yang dilacak dan tiba di Zutland Street. Ketika dia memasuki Blackton Security Company, dia menyadari bahwa dia sudah terbiasa dengan gaya hidupnya yang sebelumnya sehingga dia lupa memberi Melissa uang tambahan tetapi membiarkannya berjalan ke sekolah sebagai gantinya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mencatatnya sebelum melangkah ke perusahaan keamanan Blackton. Dia melihat gadis berambut coklat, Rosanne, sedang membuat kopi. Aroma yang kaya meresap ke seluruh kantor. "Selamat pagi, Klein. Cuacanya bagus hari ini," sapa Rosanne sambil tersenyum. "Terus terang, aku selalu ingin tahu. Dalam cuaca seperti itu, bukankah kalian merasa panas mengenakan pakaian formal itu? Aku tahu pasti bahwa musim panas di Tingen tidak sepanas musim di selatan, tetapi musim panas tetaplah musim panas." "Ini harga dari sebuah gaya," jawab Klein lucu. "Selamat pagi, Nona Rosanne. Di mana Kapten?" "Tempat tua yang sama." Rosanne menunjuk ke dalam. Klein mengangguk. Dia melewati partisi dan mengetuk pintu kantor Dun Smith. "Masuk." Suara Dun dalam dan lembut seperti biasa. Ketika dia melihat Klein, yang terlihat sangat berbeda dalam satu set pakaian formal yang bagus, dia mengangguk dan mata abu-abunya tersenyum. "Sudahkah kamu memutuskan?" dia bertanya. Klein mengambil napas dalam-dalam dan menjawab dengan serius, "Ya, aku telah membuat keputusan." Dun perlahan duduk tegak. Ekspresinya menjadi khusyuk tetapi relung matanya yang kelabu tetap sama. "Katakan padaku jawabanmu." Klein menjawab tanpa ragu, "Sir."